Halo Sobat Tani sekalian, inilah podcast Onike Lailogo, penyuluh pertanian di BPTP Balai Bantan, Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Sobat Tani sekalian, untuk episode kali ini kami akan menyajikan sebuah informasi tentang bagaimana memilih telur tetas untuk ayam KUB. Berikut ini. Seperti pada pemberitaan sebelumnya, baik itu melalui website, YouTube, ataupun melalui podcast tentang ayam KUB, bahwa memang pada dasarnya ayam kampung unggul Balik Bantan atau ayam KUB merupakan rumpun baru ayam lokal hasil inovasi hasil penelitian Badan Litbang Pertanian Khusus, dan itu sudah mulai diperkenalkan dan dikembangkan di BPTP Balik Bantan, Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2015 yang diawali dengan pemeliharaan sejumlah 100 ekor. Nah, dari cikal bakal tersebut, penyebaran ternak ayam KUB tersebut sudah dilakukan di berbagai tempat ya di Provinsi NTT, seperti di Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang, di Kota Kupang, di Kabupaten Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, di Kabupaten Sumba Timur, Saburai Jua, Rotendao. Itu pada berbagai kelompok tani ya, yang pada dasarnya semuanya diawali dengan pembekalan melalui penyuluhan ataupun bimbingan teknis. Nah, ayam kampung unggul Bali Bantan ini atau ayam KUB ini memiliki keunggulan ya dibandingkan dengan ayam kampung lainnya, yakni antara lain produksi telurnya yang tinggi, yaitu berkisar antara 160 sampai 180 butir. Namun naluri mengeram dari ayam KUB itu rendah ya, sehingga untuk mendapatkan bibit ayam KUB atau yang kita sebut DOC itu diperlukan penetasan menggunakan mesin tetas. Nah, untuk dapat dijadikan sebagai telur untuk ditetaskan, yang jelas ya pasti ada kriterianya. Nah, apa saja kriteria dari telur ayam untuk ditetaskan ini? Yang pertama, bahwa pengambilan telur ini dilakukan juga secara rutin ya, secara rutin, sehingga telur-telur ini bisa dikumpulkan dan nantinya akan diperlakukan sebagaimana mestinya untuk dapat dijadikan sebagai telur tetas. Nah, setelah telur sudah dikumpulkan, tahapan pertama yaitu kita harus melakukan pencatatan ya, untuk telur-telur yang kita sudah kumpulkan itu dicatat tanggal pengumpulannya ya. Itu dicatat menggunakan pensil, tentunya ditulis di telur tersebut tanggal berapa. Kemudian setelah semuanya itu sudah ditandai ya tanggal pengumpulannya, kemudian ditimbang satu persatu, ditimbang dan dicatat juga di telur tersebut, dicatat berat timbangan daripada telur tersebut. Nah, setelah itu, setelah ditandai, kita akan melihat kriterianya. Yang pertama, ukuran dan bobot telur itu sendiri. Nah, kenapa harus kita lihat ukuran telur tersebut? Karena ukuran telur itu berhubungan dengan daya tetas serta kualitas anak ayam yang akan dihasilkan. Nah, telur yang terlalu besar itu kemungkinan terdapatnya kuning telur ganda
Sedangkan yang terlalu kecil itu akan menghasilkan anak yang kecil juga. Dan itu kalau disimpan dalam rak mesin penetasan itu memang tidak bisa ya, karena ukurannya terlalu kecil. Nah, standar telur tetas yang baik adalah itu berkisar antara 35 sampai 50 gram. Itu yang pertama, itu menyangkut ukuran dan bobot telur tetas. Yang kedua, bentuknya. Jadi telur tetas yang baik itu berbentuk normal, yaitu oval. Nah, ini seperti ini, oval ya, oval. Telur yang bentuk oval ini memiliki perbandingan antara garis melintang atau lebar dan garis membujur atau panjang sekitar 2:3. Nah, telur yang berbentuk oval ini baik untuk ditetaskan karena memiliki daya tetas yang baik dibandingkan dengan telur yang berbentuk lonjong atau bulat. Jadi kita lihat ya, ini ada yang lonjong sekali seperti ini, dan juga ada yang bulat. Nah, hal ini ada kaitannya dengan kemudahan menentukan bagian ujung yang tumpul, ya, ujung telur yang tumpul, di mana bagian yang tumpul terdapat rongga udara. Pada posisi bagian rongga udara harus di bagian atas. Ya, jadi kita bentuk telur ini sangat menentukan kita nanti juga dalam kita menempatkan telur ini di rak-rak penetasan dalam mesin tetas. Sehingga posisi bagian rongga udara itu harus di bagian atas, dan selama dalam mesin tetas itu tidak salah ya, tidak salah letaknya. Nah, bentuk telur yang abnormal umumnya itu memang ya tidak baik ya untuk ditetaskan. Untuk yang berikut, yaitu kriteria yang berikut, yaitu kualitas kerabang atau kulit telurnya. Itu biasa disebut cangkang ya. Nah, telur tetas dengan keadaan kerabang yang kotor itu memang sebetulnya harus dibersihkan dengan alkohol ya, sehingga kuman penyakit bisa hilang dan tidak dapat terkontaminasi ke telur yang lainnya. Telur tetas dengan keadaan kerabang yang tipis, berlapis, dan ya pengapurnya tidak merata, tidak baik untuk ditetaskan. Jadi kalau kita melihat bahwa dia ada sedikit permukaan cangkangnya itu kasar ya, kasar, tidak merata, tidak halus benar ya, itu memang tidak baik untuk ditetaskan. Selain itu juga warna ya, warna dari kulit telur yang putih bersih juga tidak baik ternyata ya untuk ditetaskan. Nah, oleh karena itu kita harus memilih warna yang seragam ya, warna seragam seperti ini nih warnanya. Kemudian untuk ketebalannya itu memang dipengaruhi faktor genetik, ada faktor ransum, atau temperatur lingkungan dan kesehatan. Sehingga kita memang harus memperhatikan kerabang yang tidak cacat. Ya, itu seperti itu ya untuk yang kualitas kerabangnya. Tadi juga kita sudah sebutkan bahwa yang kotor atau mungkin ada juga yang bercak-bercak darah seperti ini tidak baik untuk kita jadikan sebagai telur tetas. Sebaiknya kita bersihkan dan kita pisahkan untuk telur konsumsi. Nah, kalau kita sudah memilih telur tadi itu di kandang itu ada yang bertelurnya bukan di sangkar, malah di lantai kandang, itu kita jangan jadikan sebagai telur tetas ya, karena itu memang sudah tercemar, kulit telurnya itu sudah tercemar oleh kotoran atau debu atau apapun ya yang ada di lantai kandang itu. Ini tidak masuk dalam seleksi. Itu langsung dipisahkan? Iya, langsung dipisahkan. Diambil hanya dalam sangkar ini? Karena ini kan sudah tercemar? Sudah tercemar ya? Nah, itu secara penampilan luar ya, atau dari secara eksterior daripada telur itu kriteria-kriterianya. Ada juga yang menggunakan kriteria interior, yaitu kualitas bagian dalam telur itu. Seperti apa caranya?
Seperti mungkin ini juga sudah sering dilakukan oleh orang-orang tua kita ya dulu, bahwa itu dengan cara meneropong telur ya, meneropong. Nah, bila ada benda-benda asing seperti bintik-bintik darah, gumpalan daging, kantong udara yang besar, kantong udara yang bergerak, itu faktor-faktor itu yang akan menyebabkan rendahnya daya tetas, sehingga kita harus melihat benar-benar bahwa telur itu baik keadaannya secara interior. Nah, bagaimana dengan daya simpan ya? Daya simpan dari telur itu kan gini, kita akan mengumpulkan itu tidak langsung harus memenuhi kebutuhan untuk satu mesin ya, satu mesin tetas, karena mesin tetas itu ada yang daya tampungnya itu bisa 200 butir, ada yang 500, sehingga jika kita hanya memanen setiap hari itu 50 atau 70 butir ya, itu berarti kita harus simpan. Kita penyimpanannya itu dalam box. Kita simpan dulu telur-telur yang sudah kita seleksi tadi, kita simpan dalam box penyimpanan, di mana dalam box ini awalnya kita isikan satu lapisan dedak ya, dedak padi. Kemudian kita atur telur itu dengan baik, dengan rapi. Kemudian setelah penuh ya, lapisan itu benar-benar penuh, kita masukkan lagi dedak ya untuk lapisan telur berikutnya. Nah, penyimpanan dalam box ini cukup 5 hari ya. Janganlah lebih dari 5 hari karena akan mempengaruhi daya tetas, sehingga jika nanti memang dia belum sampai misalnya 200 atau kapasitas yang 500 butir untuk di mesin tetas, kita sudah bisa masukkan saja ke mesin tetas untuk ditetaskan ya. Jadi kita jangan menunggu lama, karena dengan semakin lama nanti penyimpanan, maka kualitas telur juga akan tidak baik, apalagi penyimpanan di suhu yang rendah. Sehingga itulah tadi sebaiknya disimpan dalam sekam itu untuk mempertahankan suhu dari telur itu ya, suhu untuk telur itu. Nah, untuk episode kali ini kita cukupkan dulu menyangkut pemilihan telur tetas ini dengan kriteria-kriteria yang sudah kita dengarkan tadi ya. Jadi demikian saja sajian untuk kali ini, dan untuk bagaimana proses penetasannya ya, kita akan saksikan pada episode berikut ya. Semoga apa yang sudah kami sajikan kali ini bermanfaat bagi Sobat Tani sekalian. Sampai jumpa, salam inovasi.